Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu ta'alluma wa ta'lim wa ifadata wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi bid dini wa dunya wal akhirah. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini, dan sekarang kita akan membahas tentang beberapa penyakit orang yang berilmu. Orang berilmu memang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga memiliki keistimewaan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagian orang berilmu itu ada yang dia tidak bisa memanfaatkan ilmunya untuk hal-hal yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang sering kali mengganggu orang yang berilmu ada beberapa hal, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Ad-Da'watut Tamah wa Tadhkiratul Ammah yang dikarang oleh Qutbul Irsyad wa Ghauzul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, pengarang Ratib Haddad. Beliau menjelaskan ada beberapa hal yang seringkali mengganggu pikiran daripada orang yang berilmu. Yang pertama, ayyaqula inni ghairu amilin bi ilmi fa kaifa u'allimuhu wa ad'u ilaihi. Seringkali orang yang berilmu itu dia bilang seperti ini, aku masih belum bisa mengamalkan ilmuku, bagaimana aku mengajarkan kepada orang lain, bagaimana aku mengajak kepada orang lain, sedangkan aku sendiri masih belum bisa mengamalkan ilmuku. Wa qad warada minal wa'idi fi dzalika ma la yazidu alaihi. Dan bahkan ancamannya sangat keras bagi orang yang mengajarkan tapi tidak mengamalkan. Nah, ini pikiran-pikiran sering mengganggu orang yang berilmu. Paham? Seringkali mengganggu orang-orang yang berilmu. Saya tidak mau ngajar. Kenapa? Karena saya masih belum bisa mengamalkan. Saya masih belum bisa mengamalkan, padahal ancamannya sangat keras sekali. Bagaimana menyikapi hal seperti itu? Ada beberapa jawaban. Pertama, at-ta'limu lil ilmi min jumlatil amali bihi. Mengajarkan ilmu itu adalah bagian dari mengamalkan ilmu itu sendiri. Ini jawaban pertama. Mengajarkan ilmu kepada orang lain itu bagian dari mengajarkan ilmu itu sendiri. Ini jawaban pertama. Kedua, walladzi yu'allimu wa la ya'malu bi ilmihi khairun bi katsirin minalladzi la ya'malu wa la yu'allimu. Orang yang mengajarkan ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya itu jauh lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak mengamalkan ilmunya juga tidak mengajarkan ilmunya. Paham? Coba bandingkan ya, orang ngajar tidak mengamalkan ilmu dengan orang tidak ngajar juga sama tidak mengamalkan ilmu. Lebih baik yang mana? Yang ngajar dan tidak mengamalkan ilmunya, walaupun tetap masih bisa dikatakan belum sempurna, begitu. Ini jawaban kedua. Orang yang mengajar ilmu, menyebarkan ilmu, walaupun dia tidak bisa mengamalkan, walaupun belum bisa mengamalkan, itu masih jauh lebih baik dibandingkan orang yang tidak mengajarkan ilmunya juga tidak mengamalkan ilmunya. Ini jawaban kedua. Yang ketiga jawabannya menurut Imam Al-Haddad, wa idza lam taqdir 'alal khairi kullihi fala ta'jiz 'anil qiyami bi ba'dihi. Jika kita tidak mampu untuk mengajarkan kebaikan secara keseluruhan,
maka jangan sampai kita tidak mengerjakan sebagian dari kebaikan itu sendiri. Misalnya kita tidak bisa baca Quran misalnya dalam sehari sebanyak 1 juz. Ya bukan berarti tidak baca semua kan. Ya baca tapi sebisanya. Misalkan bisanya cuma 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, ya itu sebisanya. Sama dengan orang yang saya masih belum bisa ngamalkan ilmu, masa saya harus ngajar? Ini kan berarti tidak jujur, artinya munafik, luar dalam tidak sama. Ya, berarti mending tidak usah karena saya masih belum bisa ngamalkan ya ilmunya. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu caranya. Caranya adalah ngajar dan nanti urusan mengamalkan masih bisa berproses. Jadi itu kadang seringkali mengganggu seseorang. Makanya saya seringkali berpesan orang yang berilmu itu ngajar. Ngajar tidak harus di sekolah, tidak harus di madrasah, tidak harus di pondok. Pokoknya menyebarkan ilmu itu bisa di mana saja. Bisa lewat medsos, bisa lewat Facebook, bisa Instagram, bisa YouTube, atau dengan teman-temannya waktu lagi santai. Misalkan lihat ada orang sholatnya salah, dikasih tahu sholat yang benar bagaimana. Ini bagian dari menyebarkan ilmu. Ini kewajiban kita semua. Jangan sampai misalnya, oh itu kok pacaran misalnya. Oh saya percuma nanti mau ingatkan, saya sendiri juga pacaran. Tidak apa-apa, ingatkan saja. Karena kalau seandainya yang boleh mengingatkan adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa, di dunia ini tidak ada yang berhak untuk mengingatkan orang lain. Yang berhak mengingatkan itu cuma Rasulullah. Yang lain tidak ada yang berhak untuk mengingatkan kepada orang lain. Kenapa? Karena memang semuanya rata-rata punya dosa gitu. Jadi kita ya tetap, walaupun kita banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak celah, banyak aib, tapi bukan berarti kita berhenti untuk menyebarkan ilmu. Nah, itu jawaban yang keberapa? 3. Yang ketiga. Jawaban yang keempat, orang itu kan dia punya ilmu. Kemudian orang berilmu itu punya kewajiban untuk menyebarkan ilmunya. Nah, ketika ada orang punya ilmu, kemudian dia menyebarkan ilmunya, tapi tidak mengamalkan, maka dia cuma melakukan satu kesalahan, tidak mengamalkan itu. Tapi orang yang tidak mengajarkan ilmu, tidak menyebarkan ilmu, dia juga dengan alasan macam-macam, saya masih belum bisa mengamalkan. Ini berarti dia melakukan 2 kesalahan sekaligus. Pertama, tidak menyebarkan ilmu, kedua, tidak mengamalkan. Lebih parah mana? Yang kedua. Dan ini seringkali mengganggu pikiran orang berilmu itu. Oh, mau ngajak orang, mau mengingatkan orang, mau ngajar orang, mau menyebarkan ilmu. Saya kayaknya masih kotor. Saya masih tidak suci, bukan orang yang pantas untuk ngajar. Saya masih ini, masih itu. Itu hanya bisikan-bisikan setan semua. Lawan. Lawan dan dilawan. Saya ulang kembali, ada beberapa jawaban ketika mengganggu di otak dan pikiran kita. Saya masih belum bisa mengamalkan ilmu saya. Bagaimana saya ngajak orang lain? Bagaimana saya ngajar kepada orang lain? Bagaimana saya menyebarkan ilmu saya kepada orang lain? Nah, ini pernah tidak terbersih di dalam pikirannya? Saya ngajar, tapi kok kayaknya yang saya ucapkan tuh saya masih belum bisa ngamalkan. Tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ada pada diri saya. Ini jawab sendiri kepada hati masing-masing, kepada hatinya sendiri. Pertama, mengajar itu bagian dari mengamalkan ilmu. Pertama. Kedua, orang yang mengajar dan dia masih belum bisa mengamalkan, itu masih amat sangat jauh lebih baik dibanding orang yang tidak bisa mengamalkan juga tidak mengajar. Tidak mengajar. Sudah tidak bisa mengamalkan, tidak bisa ngajar.
Yang ketiga, kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan semuanya, bukan berarti meninggalkan semuanya. Ya tetap kita berusaha untuk melakukan walaupun sebisanya. Misalnya contoh ya. Saya kemarin agak pesimis, ini yang datang kayaknya sedikit ini yang kemarin itu. Ternyata banyak yang datang. Ya bukan berarti keputusasaan untuk tidak bisa melakukan satu kebaikan secara penuh menjadikan kita putus asa kemudian ditinggalkan semuanya. Kalau dalam kaidah fikihnya malayudraku kulluh layudraku julluh. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan semuanya bukan berarti ditinggal semuanya. Ya. Contoh, kalau dalam sekolah atau dalam kajian misalnya. Misalnya kajian, itu kan mulainya jam 6 ya. Kan jam 6. Kemudian berangkat nyampe sini jam setengah 7 misalnya. Kemudian dia berpikir, oh percuma ya, setengah 7 nanti tidak enak datang, malu gitu. Ini kan berarti dia pakai yang tadi itu, tidak bisa melakukan semuanya, akhirnya ditinggal semuanya, begitu. Karena biasanya memang jam 6 dia sudah aktif. Ya, yang bagus bagaimana? Datang. Tapi walaupun sebisanya tidak apa-apa. Itu mestinya seperti itu sikapnya. Kalau tidak bisa melakukan semuanya, bukan berarti ditinggalkan semuanya. Lakukan sebisanya. Jawaban yang keberapa tadi? 3. Yang keempat, apa jawabannya? Lebih berdosa tidak. Lebih banyak mana kesalahannya antara orang yang berilmu, dia punya kewajiban untuk mengamalkan ilmunya dan mengajarkan, tapi dia tidak melakukan kedua-duanya, dibanding orang yang punya ilmu, dia mengajarkan walaupun masih belum bisa mengamalkan. Lebih baik yang mana? Ngajar dan walaupun belum bisa mengamalkan. Kenapa? Karena dia hanya melakukan satu kesalahan, yaitu belum bisa mengamalkan. Sedangkan yang satunya dia melakukan 2 kesalahan. Sudah punya ilmu, tidak ngajar, tidak nyebarkan ilmunya, tidak ngajak orang lain, plus dia tidak bisa mengamalkan. Kadang-kadang itu bisikan setan. Tidak usah ngajak orang, tidak usah ngajar, tidak usah dakwah ngajak orang. Kamu itu masih belum bisa mengamalkan. Yang jadi pertanyaan, kapan bisanya mengamalkan? Keburu mati nanti. Mati saya belum bisa mengamalkan. Saya pernah dengar ada salah seorang teman saya dulu bilang seperti ini. Tidak usah sering ceramah apa masih belum bisa mengamalkan. Ini juga ini bisikan setan. Ya kita bukan berarti menutupi diri sendiri dengan tidak mengamalkan. Kita tetap ceramah, kita tetap dakwah, kita tetap menyebarkan ilmu dan berusaha sekuat tenaga untuk bisa mengamalkan. Kalau belum bisa, ya bukan berarti langsung ditinggal semuanya kan? Ya. Begitu, paham? Nah, ini beberapa hal yang sering mengganggu di pikiran orang yang berilmu. Ini termasuk penyakit. Yang berikutnya, yang seringkali menjadi penyakit bagi orang yang berilmu, seringkali dia berkata kepada dirinya sendiri, innad du'a ilallahi wal irsyad li ibadillahi ta'ala martabatun rafi'atun wa manzilatun syarifatun hiya min sya'ni a'immatil huda wad dini wa wadhifatihim wa ana lastu kadzalika wala min ahli. Begini, ngajar, ceramah, dakwah itu sesuatu yang sangat tinggi derajatnya, sesuatu yang sangat agung, yang dimana yang pantas untuk mengemban itu hanya para ulama, hanya ustadz, hanya kiai, hanya bunyai, hanya ustazah. Saya siapa? Ini kadang sering mengganggu di pikiran orang yang berilmu. Bagaimanapun juga kalian tuh orang berilmu, pernah menimba ilmu, walaupun di tempat-tempat yang berbeda, walaupun ilmunya juga berbeda-beda. Seringkali kadang orang itu, ya alumni pondok banyak, alumni pondok kan dia otomatis orang yang punya ilmu. Suruh ceramah, tidak mau. Oh ini kayaknya saya tidak pantas, itu mestinya yang ceramah itu ustadz yang misalnya dari luar negeri, atau dia punya pondok,
atau dia itu punya gelar yang cukup banyak, atau dia itu sudah terkenal, sudah viral. Saya siapa? Ini penyakit-penyakit yang mengganggu orang yang berilmu. Bagaimana cara menyikapi seperti itu? Dia merasa bahwa dirinya tawadhu. Oh, jangan saya masih belum pantas. Saya banyak dosanya. Loh, kamu lebih banyak dosanya lagi kalau diem saja, itulah. Kadang-kadang ada juga orang yang ngomong seperti ini. Nggak usah sok ceramah, nggak usah sok kata-kata mutiara, kata-kata bijak. Satu kitab itu aja amalkan dulu. Kalau sudah bisa ngamalkan, baru nyebarkan kepada orang. Nah, yang jadi masalah, satu kitab ini mungkin belum selesai bisa ngamalkan. Contoh saja, kitab kecil saja, misalnya kitab Sulamut Taufik. Kita mungkin kalau ditarget bisa ngamalkan sampai berapa tahun, ini mungkin sampai berpuluh-puluh tahun baru bisa ngamalkan. Nah, kapan bisa nyebarkan orang lain? Berarti manfaatnya itu mandek kepada dirinya sendiri. Kalau ada orang melakukan kesalahan, siapa yang salah? Ya, Pak. Siapa yang berdosa? Kalau ada orang tidak sholat, ya kita sebagai orang berilmu. Makanya kenapa ini saya terjun di dunia ruqyah, salah satunya alasannya itu, pertama, orang-orang awam itu kalau ada apa-apa yang sifatnya hal-hal gaib itu seringkali datang ke dukun, di mana dukun ini, masa ada dukun syar'i? Masa ada dukun syar'i? Ada enggak? Ya, kemungkinan ya melakukan hal-hal ritual yang melanggar aturan agama. Misalnya anaknya kena pelet, kena guna-guna, datang ke ustadz, oh saya tidak bisa. Datang ke lora, oh saya tidak bisa. Datang ke kiai, saya tidak bisa. Akhirnya datang ke mana? Dukun. Nah, iya, salahnya siapa? Ya pastinya salahnya dia sendiri pertama. Yang kedua, salahnya orang yang berilmu karena dia tidak bisa membantu mereka untuk mengarahkan kepada hal-hal yang baik. Jadi ini salah satu tujuan saya kenapa kok belajar seperti itu, untuk meminimalisir mereka untuk datang ke dukun. Di samping di tempat-tempat seperti itu kadang-kadang dikasih hal-hal yang berbau mistis yang misalnya tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah berlaku di dalam agama Islam. Oh, suruh nyembelih kambing, nanti kambingnya dibuang di tengah hutan misalnya, atau macam-macam itu. Nah, saya lanjutkan. Seringkali orang ngomong seperti itu. Pernah enggak terbersit? Misalnya disuruh sambutan atau suruh ngasih wejangan, kemudian di dalam hatinya, oh saya enggak pantas, mending itu saja. Dan dia ngerasa dirinya tawadhu gitu. Itu kan tawadhu. Bagaimana cara menyikapi hal seperti itu? Cara menyikapinya adalah kita tetap berusaha untuk mengajak kebaikan kepada orang lain, karena itu adalah tugasnya semua orang yang berilmu. Orang punya ilmu, kewajibannya untuk menyebarkan ilmunya. Jadi ilmu itu diibaratkan dalam beberapa keterangan seperti air. Air kalau didiamkan itu kira-kira bagaimana? Keruh ya? Keruh. Kira-kira bahaya enggak kalau diminum? Bahaya. Ilmu juga seperti itu, didiamkan, hanya ilmunya tidak mengalir, tidak keruh, menjadi keruh, hanya membahayakan kepada dirinya sendiri. Karenanya salah satu penyakit orang yang seperti itu banyak sekali. Orang yang alumni pesantren dan bahkan mungkin pondok-pondok besar, dan dia tidak mau menyebarkan ilmunya, cukup berdiam diri saja, dia hanya ilmunya untuk dirinya sendiri. Akhirnya ketika ada orang lain yang muncul, dia merasa, halah itu ilmu cuma segini. Ya karena ini penyakit ini. Mestinya ya harus terjun dengan
dengan tugas yang sama-sama membantu, begitu. Dan jangan sampai ada iri-irian antara satu ustadz dengan ustadz yang lain, satu kiai dengan kiai yang lain, satu lora dengan lora yang lain. Misalnya contoh begini, kalian biasa datang ke sini, kemudian kalian juga datang di tempat lain, tempat kajian lain, tempat pengajian lain. Mestinya saya sebagai orang yang ngisi, menyebarkan ilmu kepada kalian, tidak boleh iri kepada kalian yang juga belajar kepada guru yang lain. Kenapa? Karena sama-sama nyebarkan ilmunya Allah. Tidak usah. Mestinya harus semakin bersyukur, semakin banyak mengucapkan alhamdulillah, karena beban dakwahnya terkurangi. Coba seandainya saya sendiri, semuanya harus saya, betapa berat dakwah saya itu sangat berat sekali untuk dipikul. Harus nanggung berapa orang. Sehingga kalau ada beberapa ustadz yang juga buka misalnya majelis taklim, majelis pengajian, kajian, itu mestinya harus banyak bersyukur karena dakwahnya terbantu dengan mereka. Gitu. Ini penyakit juga seringkali menghinggapi pikiran-pikiran orang yang berilmu, terutama ustadz, kiai, lora, gus, itu seperti itu. Jadi yang punya penyakit hati itu bukan orang biasa. Semua orang punya penyakit hati. Semua orang punya penyakit hati. Makanya jika memang ada perasaan-perasaan seperti itu, oh dakwah kepada orang lain, ngajarkan ilmu itu kayaknya tugasnya khusus ustadz-ustadz, kiai-kiai, lora-lora, bunyai, ustadzah, bukan. Dia seakan-akan merasa dirinya tawadhu, padahal itu bukan tawadhu yang terpuji, tapi tawadhu yang dibungkus dengan bungkus dari setan. Itu bukan tawadhu yang terpuji. Tetap mengajarkan walaupun dia misalnya tidak ditempatkan di lembaga-lembaga formal, di sekolah, di perkuliahan, di pondok atau di tempat-tempat yang lain. Seringkali saya sampaikan bahwasanya berdakwah kepada orang lain tidak harus di masjid, tidak harus di musola, tidak harus di lembaga-lembaga formal, tidak harus di majelis, tapi seperti ini kan juga bisa. Ngobrol-ngobrol santai. Kalau laki-laki misalnya sambil ngopi begitu. Bisa kan? Bisa. Nanti malam ini saya ada janjian sama seseorang, tak ajak ngopi. Sambil tak suruh bawa buku. Ngopi, judulnya ngopi. Terus juga karena memang yang punya warung ini dia sudah punya anak yang banyak, tapi bapaknya sudah tidak ada. Ini juga bagian dari membantu, ini juga bagian dari dakwah. Ini seringkali mengganggu pikiran dari orang yang berilmu, dan ini termasuk penyakit yang harus dihindari, dilawan. Penyakit yang harus diobati. Penyakit yang harus diobati. Karena ilmu itu seperti itu. Ilmu juga diibaratkan seperti pisau. Kalau lama tidak dipakai, bagaimana pisau itu? Berkarat. Dan itu biasanya lebih bahaya ketika kena kepada kulit dibanding yang tidak berkarat. Sama-sama bahaya, kan ya? Iya. Kena pisau, satunya kena pisau yang masih tajam, satunya tidak tajam dan berkarat, ini lebih bahaya. Kenapa bahayanya? Infeksi. Tetanus. Bahasa apa itu? Infeksi bisa menyebabkan bahaya yang jauh lebih besar. Kemudian yang berikutnya, yang menjadi penyakitnya orang berilmu itu adalah sebagian orang berilmu itu menyibukkan diri untuk banyak baca wirid-wirid, dan dia abai, lupa untuk mengajarkan dan menyebarkan ilmunya. Oh, kalau urusan wirid kuat yo. Sholawat 1000 kali, baca Quran 10 juz satu hari, misalkan sholat rajinnya qobliyah ba'diyah sampai 10 rakaat. Kan padahal tidak ada sampai 10. Sholat duha sampai 20, padahal berapa? 8 yang 8 sampai 12. Sholat apa lagi?
Sholat hajat sampai 25 rakaat. Padahal tidak ada hitungan 25 rakaat. Hitungan-hitungan ganjil itu kan. Witir itu pun tidak sampai 25. Maksimal berapa sholat witir? 11. Orang yang berilmu itu juga punya penyakit di mana dia lebih meyakini bahwa saya pokoknya saya baik gitu. Saya jadi soleh gitu. Pokoknya pagi dari setelah subuh sampai matahari terbit sudah ada keluar kamar itu sudah. Astagfirullah, sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa saya kok belum nikah? Terlalu banyak wirid tanpa memikirkan betapa memang dia punya tugas yang juga sangat penting, yaitu menyebarkan ilmunya kepada orang lain. Harus lengkap. Wirid ya iya. Jadi jangan sampai orang cuma berilmu, ngajar tapi wiridnya kurang. Nanti dia tidak kuat. Karena orang dakwah, orang ngajar, orang menyebarkan ilmu harus kuat lahir batin. Kuat ilmunya, kuat batinnya. Karena memang di sana sini banyak orang yang pasti akan mengganggu. Mohon maaf, ini saya ini pernah menemukan di sekitar rumah saya ada beberapa orang yang nyoba untuk ngirim sesuatu jarak jauh. Dan setelah dideteksi, setelah ditelusuri, ternyata yang ngirim juga orang yang status sosialnya bisa dibilang sama. Ya, anggap saja ustadz. Nah, yang jadi pertanyaannya, yang dicari itu apa? Ketenaran, persaingan, apa dia ada kecemburuan sosial? Kita sama-sama ngajak kepada orang. Kalau menurut Imam Nawawi mestinya kita harus banyak bersyukur. Makanya termasuk penyakit hati itu, guru tidak suka kalau muridnya belajar kepada guru yang lain. Ini penyakit. Saya ingatkan kepada diri sendiri dan ingatkan kepada kalian, barangkali nanti jadi guru. Seakan-akan bergurunya harus di sini, tidak boleh kepada siapapun. Itu tidak apa-apa berguru kepada siapapun selama yang diajarkan adalah pemahaman-pemahaman yang benar. Walaupun dari lembaga yang berbeda, walaupun dia mondoknya juga di tempat yang tidak sama. Tapi kalau misalnya belajar kepada guru yang lain, tapi di situ ada pemahaman-pemahaman yang menyimpang, pasti saya larang dan saya wanti-wanti betul. Saya sering kali kan pesan, jangan belajar ke sana. Bukan berarti karena saingan, karena saya khawatir daripada nanti kalian ini dimasuki pemahaman-pemahaman yang menyimpang, pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau sama-sama pemahamannya sama dan tidak menyimpang, silahkan. Saya tidak melarang kalian hadir di majelis lain, hadir di tempat lain untuk ngaji ilmu, silahkan. Karena ini penyakit harus diobati. Semakin tidak diobati, semakin akut. Jadi kadang-kadang juga itu muncul di dalam pikiran saya, tapi saya lawan. Oh, ini tidak bagus. Misalnya ini kok ngaji di tempat lain ya, tidak bagus. Lawan. Ini bisikan-bisikan setan, harus dilawan. Jadi orang berilmu itu harus lengkap. Wirid juga iya, menyebarkan ilmu juga iya. Jangan sampai hanya wirid saja, fokus ibadah saja, tanpa dia memperhatikan bahwa dia punya tanggung jawab dan tugas. Karena dia punya ilmu, dia punya tugas untuk menyebarkan ilmunya, sehingga dia menjadi orang yang sempurna. Dan yang paling penting, semuanya itu dilakukan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau didasari dari awal tidak ikhlas, banyak ustadz yang gulung tikar. Coba contoh ya, beli tripod butuh uang enggak?
butuh uang. Beli mic butuh uang enggak? Kalau saya perhitungan, enggak usah. Saya di sini digaji enggak? Enggak kan? Kalau saya perhitungan, ngapain? Mending tidur. Kalian juga tidak gaji saya, tidak bayar saya, mending tidur. Ini kalau dari awal didasari karena tidak ikhlas. Coba saya buka majelis setiap malam Sabtu di rumah. Itu pasti saya kasih makan. Jadi sekitar yang datang ya tidak mesti, kadang sampai 40, kadang 50, kadang juga sedikit. Kadang pernah ada 9 orang kayak Wali Songo. Itu saya kasih makan semua. Ya minimal setiap pertemuan, setiap majelis itu ya paling tidak saya mengeluarkan uang 50 sampai 60 ribu. Kadang-kadang bisa lebih. Kalau menunya agak ini bisa sampai 100 ribu. Anggap saja 50 ribu. 50 ribu dalam sebulan ada 4 kali pertemuan. Ya, berarti sebulan ini saya harus mengeluarkan uang 200 ribu. Dari mana uangnya? Ya Allah yang ngasih. Allah yang ngasih. Kalau saya perhitungan, sudah lama tak tutup. Sudah lama saya tutup. Rugi. Urusan dakwah, urusan nyebarkan ilmu, jangan pakai jangan pakai rumus dagang. Pakai rumus dagangnya sudah selesai. Selesai, tidak kira untung apa-apa. Tapi kita harus yakin bahwa kita bukan cuma hidup di dunia, tapi juga hidup di akhirat yang kita sendiri tidak tahu sampai kapan. Lama, waktunya itu sangat lama. Jadi itu beberapa hal yang seringkali mengganggu orang yang berilmu, dan itu termasuk penyakit-penyakit yang harus diobati. Kalau tidak diobati akan berakibat fatal bagi orang yang memiliki ilmu. Jangan cuma wirid saja, jangan cuma menyebarkan ilmu saja, tapi semuanya harus lengkap. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim di dalam kitabnya Al-Hilyah dari Mu'ad, ada satu hadis yang mengatakan fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakibi. Keutamaan orang yang berilmu atas orang yang beribadah itu bandingannya sama seperti rembulan pada malam bulan purnama dengan bintang-bintang. Lebih terang mana? Bulan purnama. Itu artinya orang yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya dibanding orang yang hanya fokus ibadah. Ada dua istilah. Ada orang soleh, ada orang muslih. Lebih berat mana? Lebih berat muslih. Kalau soleh itu dia orang yang baik. Jadi orang baik itu sangat gampang sekali. Cukup kita diam jadi orang baik. Tapi kalau muslih, soleh baik untuk dirinya sendiri dan juga mengajak baik kepada orang. Ini yang agak berat. Kalau untuk menjadi soleh itu sangat baik. Dengan diam, tidak mengatakan hal-hal yang buruk, cukup di rumah, stay at home ya. Kalau istilahnya bahasa sekarang. Tidak macam-macam, sudah selesai. Muslih ini yang agak berat karena rintangan dan ininya semuanya banyak. Makanya saya sering mendengar dari guru saya, kiai saya, beliau mengatakan seperti ini. Ini pegang betul, biar tidak kagetan jadi orang itu. Setiap aksi pasti ada reaksi. Setiap aksi pasti ada reaksi. Pegang betul ini. Kata-kata yang sederhana tapi maknanya sangat dalam. Setiap aksi, misalnya seperti ini, saya ngadakan seperti ini. Ini kan aksi, pasti ada reaksi. Reaksi dari orang bisa jadi komentar yang negatif, bisa jadi komentar yang positif. Kalau positif ya tidak usah kita pikirkan, kan begitu. Untuk memotivasi kita, bisa jadi ada reaksi yang bukan sekedar komentar tapi membahayakan. Bisa main serang-serang, baik serang yang kelihatan maupun serang yang tidak kelihatan, baik jarak dekat, jarak jauh. Itu pasti ada reaksi. Tidak usah kaget. Tidak usah kaget. Makanya salah satu tugas dari orang berilmu itu juga sering mendoakan kepada orang lain yang mau diajak. Jadi sentuh hatinya dulu, baru sentuh
raganya. Sentuh jiwanya, baru sentuh raganya dengan mentransfer ilmu kepada dia. Makanya di dalam lagu Indonesia Raya itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa dulu karena penting. Jadi itu yang ngarang juga bukan orang sembarangan. Kok tiba-tiba ada ustadz di era 2021 hormat bendera itu haram, musyrik, bid'ah, syirik. Kita tidak hormat benderanya, lagi-lagi tidak hormat benderanya. Kita menghormati di balik bendera merah putih, di sana ada jasa para pahlawan yang berjuang mati-matian untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Seandainya kita tidak merdeka, kita sekarang sudah tidak bisa di sini. Mau ke sini, gitu. Tidak bisa, tidak bisa. Nah itu beberapa hal saya singkat dan semua ada di kitab Ad-Da'watut Tamah yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Itu beberapa hal yang seringkali mengganggu pikiran orang yang berilmu, dan itu termasuk penyakit yang harus diobati. Sebagaimana kalau jasad kita berpenyakit, kita ke dokter, maka hati kita kalau kita berpenyakit, maka juga harus diobati, karena nanti akan berlanjut sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cukup ini saja, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.